Langit sore itu berwarna jingga keemasan, menyelimuti desa kecil dengan kehangatan yang menenangkan. Di sebuah rumah sederhana berdinding papan, seorang anak laki-laki bernama Ardi duduk di depan pintu, memandangi jalan tanah yang mulai sepi. Tangannya menggenggam erat sebuah kantong plastik lusuh. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang yang sudah ia lipat rapi, hasil dari menabung berbulan-bulan. Sejak kecil, Ardi hidup bersama ayahnya yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Ibunya telah lama meninggal, meninggalkan mereka berdua dalam kehidupan yang serba kekurangan. Setiap pagi, ayahnya berangkat sebelum matahari terbit, mengenakan pakaian sederhana dan sepatu tua yang sudah hampir hancur. Solnya tipis, bagian sampingnya robek, dan terkadang air masuk saat hujan turun. Namun, ayahnya tak pernah mengeluh. Selama kaki ayah masih kuat, kita masih bisa makan. Begitu katanya suatu hari sambil tersenyum. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Ardi. Suatu pagi saat Ardi ikut ke pasar, ia melihat ayahnya berjalan tertatih. Setiap langkah terasa berat, seolah menahan sakit. Ardi memperhatikan lebih dekat. Sepatu ayahnya sudah benar-benar rusak. Bahkan, jari kaki ayahnya hampir terlihat keluar. Hati Ardi terasa seperti diremas. Sejak hari itu, Ardi bertekad. Ia ingin membelikan sepatu baru untuk ayahnya. Meski masih sekolah, Ardi mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Sepulang sekolah, ia membantu tetangga menyapu halaman, mengangkat barang, bahkan mengumpulkan botol bekas untuk dijual. Uang yang ia dapat tidak banyak, tapi ia simpan dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu. Panas, hujan, lelah, semua ia hadapi tanpa mengeluh. Kadang ia ingin menyerah, terutama saat melihat uangnya masih jauh dari cukup. Namun setiap kali ia teringat sepatu ayahnya yang rusak, semangatnya kembali bangkit. Ayah pantas dapat yang lebih baik, bisiknya dalam hati. Suatu malam saat lampu minyak redup menerangi rumah, ayahnya bertanya, "Ardi, kenapa kamu akhir-akhir ini sering pulang terlambat?" Ardi hanya tersenyum kecil. "Lagi bantu-bantu orang ya, biar nggak bosen." Ayahnya mengangguk, tidak curiga sedikit pun. Justru ia terlihat bangga melihat anaknya tumbuh menjadi anak yang rajin. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya hari yang Ardi tunggu tiba. Setelah berbulan-bulan menabung, uangnya akhirnya cukup. Dengan langkah penuh semangat, ia pergi ke toko sepatu kecil di pasar. Matanya berbinar saat melihat berbagai sepatu tersusun rapi. Namun, ia tidak memilih yang mahal. Ia hanya memilih sepatu yang kuat, nyaman, dan cukup untuk melindungi kaki ayahnya. "Yang ini saja, Pak," katanya mantap. Penjual itu tersenyum dan membungkus sepatu tersebut dengan sederhana. Ardi memeluk bungkusan itu erat-erat, seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Malam harinya, Ardi menunggu ayahnya pulang. Seperti biasa, ayahnya datang dengan tubuh lelah dan pakaian penuh keringat. Namun senyumnya tetap ada. "Ardi, ayah pulang." "Yah, tunggu sebentar," kata Ardi dengan suara sedikit bergetar. Ia mengambil bungkusan itu lalu menyerahkannya kepada ayahnya. "Ini untuk ayah." Ayahnya tampak bingung. Perlahan ia membuka bungkusan itu. Saat melihat sepasang sepatu baru di dalamnya, tangannya langsung gemetar. "Ini dari mana, Di?" Ardi menunduk, mencoba menahan air mata. "Ardi nabung ya. Ardi lihat sepatu ayah sudah rusak. Ardi cuma ingin ayah nggak sakit lagi kalau jalan." Suasana hening sejenak. Tiba-tiba ayahnya memeluk Ardi dengan erat. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. "Maafkan ayah, ayah belum bisa kasih kamu yang terbaik, tapi kamu malah memberi ayah sesuatu yang sangat berharga." Ardi ikut tangis dalam pelukan itu. Malam itu rumah sederhana mereka dipenuhi kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Keesokan paginya, ayahnya mengenakan sepatu baru itu untuk pertama kali. Ia berdiri sejenak di depan rumah, lalu melangkah dengan penuh rasa haru. Langkahnya terasa ringan, bukan karena sepatu itu mahal, tetapi karena cinta yang ada di dalamnya. Sejak hari itu, ayahnya bekerja dengan semangat baru.
bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk membalas cinta anaknya yang begitu tulus. Dan Ardi belajar satu hal penting dalam hidup, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa tulus kita memberi kepada orang yang kita cintai. Di pojok kanan bawah, tulisan, hanya ilustrasi. Pagi itu terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi ayah Ardi sudah berdiri di depan rumah dengan sepatu barunya. Ia menatapnya beberapa detik, seolah masih tidak percaya bahwa sepatu itu benar-benar miliknya. Tangannya menyentuh perlahan, seperti takut jika itu hanya mimpi yang bisa hilang kapan saja. Ardi berdiri di ambang pintu, memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan di dalam dadanya. "Bagaimana ya?" tanya Ardi pelan. Ayahnya tersenyum lebar, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan sebelumnya. "Ringan dan hangat, Di. Rasanya seperti kaki ayah baru lagi." Hari itu ayah berangkat kerja dengan langkah yang berbeda. Tidak ada lagi tertatih, tidak ada lagi rasa sakit yang ia sembunyikan. Setiap langkah terasa lebih pasti, lebih kuat, seolah sepatu itu bukan hanya melindungi kakinya, tetapi juga menguatkan semangatnya. Di pasar, beberapa teman sesama buruh memperhatikan perubahan itu. "Wah, sepatu baru, Pak!" celetuk salah satu dari mereka. Ayah Ardi hanya tersenyum sederhana. "Hadiah dari anak," jawabnya singkat, tapi matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, sesuatu mulai berubah dalam kehidupan mereka. Dengan sepatu yang lebih layak, ayah bisa bekerja lebih lama tanpa harus berhenti karena kesakitan. Ia mulai dipercaya untuk mengangkat barang yang lebih banyak. Upahnya pun perlahan bertambah. Tidak besar, tapi cukup untuk membuat dapur mereka lebih sering mengepul. Ardi melihat perubahan itu dengan penuh syukur. Namun, di balik semua itu, Ardi mulai merasa kelelahan. Ia masih terus membantu orang setelah pulang sekolah, meski sebenarnya ia sudah tidak terlalu perlu melakukannya seperti dulu. Tubuhnya sering lemas, dan nilai-nilainya di sekolah mulai menurun. Suatu sore, Ardi pulang dengan langkah gontai. Ia duduk di depan rumah, seperti dulu, tetapi kali ini bukan dengan harapan, melainkan dengan kelelahan. Ayahnya yang baru pulang langsung menyadari sesuatu. "Kamu kenapa, Di? Wajahmu pucat," tanya ayahnya khawatir. Ardi mencoba tersenyum. "Gak apa-apa ya, cuma capek sedikit." Namun ayahnya tidak mudah percaya. Malam itu, saat Ardi tertidur lebih awal, ayahnya menemukan kantong kecil berisi uang di bawah bantalnya. Uangnya masih ada, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ayahnya terdiam. Ia akhirnya mengerti. Selama ini bukan hanya dirinya yang berjuang, anaknya juga. Keesokan harinya, ayah tidak berangkat kerja seperti biasa. Ia menunggu Ardi bangun, lalu duduk di sampingnya. "Ardi," katanya lembut. "Iya ya, kamu gak perlu kerja lagi sepulang sekolah." Ardi terkejut. "Tapi ya," ayahnya memegang bahu Ardi dengan lembut. "Sekarang giliran ayah, kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Tugas kamu sekarang adalah belajar dan jadi orang hebat suatu hari nanti." Mata Ardi mulai berkaca-kaca. "Tapi Ardi ingin bantu ayah." Ayahnya tersenyum hangat. "Kamu sudah bantu ayah, lebih dari yang kamu tahu. Sepatu itu bukan cuma melindungi kaki ayah, tetapi juga mengingatkan ayah bahwa ayah tidak boleh menyerah." Air mata jatuh di pipi Ardi. Sejak hari itu, Ardi mulai fokus kembali pada sekolahnya. Ia belajar lebih giat, dengan semangat baru. Ia ingin membalas semua perjuangan ayahnya, bukan dengan uang kali ini, tetapi dengan masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu, tahun demi tahun terlewati. Ardi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh tekad. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dengan beasiswa, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Dan di setiap langkahnya, ia selalu mengingat satu hal, sepasang sepatu sederhana yang pernah mengubah hidup mereka. Sementara itu, ayahnya masih bekerja di pasar. Sepatu itu kini sudah mulai usang, tapi tidak pernah ia buang.
Ia menyimpannya dengan penuh rasa sayang, karena baginya sepatu itu bukan sekedar benda, itu adalah bukti cinta. Dan suatu hari nanti, tanpa mereka sadari, sepatu itu akan kembali menjadi saksi dari sebuah kejutan yang jauh lebih besar.